Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Adisa Wulandari dari jurusan Teknik Informatika kelas ganjil dengan NIM S1123093. Baik, dalam segmen video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang atau lebih spesifiknya ke soal UTS Teknologi Informasi tahun 2023 semester 1. Oke, masuk ke materinya. Nah, bisa Anda lihat pada layar terdapat 5 soal. Untuk membahasnya, saya akan membahas satu persatu. Nomor 1. Dalam Central Processing Unit atau CPU terdapat 4 komponen utama. Sebutkan keempat komponen CPU tersebut dan jelaskan fungsinya. Oke, dalam hal ini kita disuruh untuk menunjukkan 4 komponen CPU dan menjelaskan apa fungsi-fungsinya. 4 komponen CPU tersebut yaitu ALU atau Arithmetic and Logic Unit, Control Unit, Register, and CPU Interconnections. Oke, fungsi yang pertama, fungsi ALU atau Arithmetic and Logic Unit adalah membentuk fungsi-fungsi pengolahan data pada komputer. ALU sering disebut sebagai mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Kemudian yang kedua, fungsi control unit. Control unit berfungsi mengontrol operasi CPU dan seluruh keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerjasama antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasi, termasuk dalam tanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Kemudian yang ketiga, fungsi ketiga, register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian CPU interconnection. Fungsinya adalah sistem koneksi yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, control unit, dan register. Juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan, atau keluaran. Next, soal kedua. Jelaskan perbedaan antara freeware, server, open source, serta berikan contohnya masing-masing. Oke, untuk ini kita jelaskan dulu perbedaannya, guys. Freeware adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis tanpa prabayar. Untuk server itu perangkat lunak yang dapat diunduh dan dapat digunakan secara gratis tapi dalam jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu yang ditentukan telah habis, maka harus melakukan prabayar. Open source. Open source ini adalah perangkat lunak yang dapat digunakan dengan kode sumber terbuka yang dapat dibuka oleh publik atau akun umum. Contohnya, di sini dapat Anda lihat contoh dari perangkat lunak tersebut. Contoh dari freeware adalah Adobe Acrobat Reader. Ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membaca file PDF. Kemudian server ada contohnya adalah aplikasi Webkit. Webkit ini aplikasi yang dapat diunduh dan dapat digunakan secara gratis dalam jangka waktu tertentu. Open source adalah contohnya aplikasi Linux. Aplikasi ini dapat dibuka dengan kode sumber terbuka, artinya secara publik. Soal ketiga. Jelaskan fungsi dari sistem operasi pada komputer. Fungsi dari sistem operasi komputer ini ada banyak, guys. Itu ada 10. Ada manajemen sumber daya, yang kedua antarmuka pengguna, manajemen file, manajemen proses, keamanan, manajemen jaringan, manajemen perangkat keras, penjadwalan proses, manajemen memori, dan manajemen kesalahan.
Oke, yang pertama manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya ini sistem operasi yang mengelola atau mengalokasikan sumber daya perangkat seperti CPU, RAM, disk flash, dan perangkat masukan atau keluaran. Ini memungkinkan beberapa program untuk menjalankan secara bersamaan dan dengan cara lebih efisien. Antarmuka. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan komputer. Ini bisa berupa antarmuka teks atau grafis yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan program, mengelola file, dan juga melakukan tugas lainnya. Manajemen file. Untuk manajemen file ini sistem operasi yang bertanggung jawab atas manajemen file dan direktori pada komputer. Ini mencakup pembuatan, penghapusan, penanaman ulang, peraturan izin akses, dan juga pengorganisasian file. Kemudian berikutnya manajemen proses. Manajemen proses ini adalah sistem operasi yang mengolah proses-proses yang berjalan pada komputer untuk masih menjalankan, menghentikan, mengatur proses, dan juga mengalokasikan sumber daya kepada mereka. Kemudian ada keamanan. Sistem operasi membantu melindungi komputer dari ancaman keamanan dengan mengatur izin akses, autentikasi pengguna, dan menjalankan mekanisme yang bisa menggunakan firewall. Manajemen jaringan. Untuk sistem operasi dapat menggunakan fungsi untuk mengelola koneksi jaringan, mengaktifkan atau menonaktifkan jaringan, serta mengelola protokol koneksi jaringan. Kemudian manajemen perangkat keras. Sistem operasi menghubungkan perangkat keras beragam dengan komputer sebagai melalui driver perangkat keras sehingga program dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dengan cara yang konsisten. Kemudian penjadwalan proses. Untuk penjadwalan proses ini, sistem operasi menentukan urutan pelaksanaan program yang berjalan secara bersamaan dengan menggunakan algoritma penjadwalan berbeda untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya CPU. Kemudian ada manajemen memori. Manajemen memori ini adalah sistem operasi yang mengatur pengguna memori fisik dan virtual sehingga program dapat berbagi memori dengan aman. Terakhir itu ada manajemen kesalahan. Sistem operasi mengelola dan merespon kesalahan perangkat, keras atau perangkat lunak serta memberikan pesan kesalahan yang relevan. Nah, jadi intinya itu sistem operasi ini merupakan inti dari komputer modern. Tanpa adanya sistem operasi, maka tidak akan dapat berinteraksi dengan komputer atau menjalankan program. Sistem operasi memastikan bahwa seluruh sistem berfungsi dengan baik dan efisien. Oke, nomor selanjutnya, nomor 4. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis program aplikasi. 3 jenis program aplikasi tersebut adalah pemrosesan kata atau word processing, pemrograman dan pengembangan perangkat lunak atau IDE Integrated Development Environment, dan pemrosesan data atau process. Pemrosesan data atau processing ini adalah program aplikasi pemrosesan kata digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengelola dokumen teks. Ini sangat berguna untuk membuat surat, laporan, makalah, dan juga dokumen lainnya. Contoh aplikasi ini tuh seperti Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice Writer. Itu contohnya. Nah, untuk pemrograman dan pengembangan perangkat lunak atau IDE, itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dapat digunakan untuk menulis, menguji, mengembangkan kode sumber program. Contohnya itu aplikasinya seperti Visual Studio untuk mengembangkan aplikasi Microsoft. Ada juga yang namanya Python atau ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi Python. Kemudian yang ketiga, pemrosesan data. Pemrosesan data ini adalah program yang digunakan untuk mengorganisir, menganalisis, dan juga menghitung data dalam bentuk tabel. Contohnya aplikasi dalam pemrosesan data ini contohnya seperti Microsoft Excel. Terus yang terakhir nomor 5, jelaskan bagaimana kerjasama antara prosesor dan memori dalam mengolah data pribadi pada komputer. Caranya itu ada 5 kata kunci.
Bernama penyimpanan data di RAM, pengambilan instruksi, mengelola instruksi, pengambilan penyimpanan data dan penyimpanan kembali ke media penyimpanan permanen. Saya jelaskan satu-satu. Penyimpanan data di RAM. Saat Anda membuka program atau dokumen, data yang terkait dengan program atau dokumen tersebut disalin dari media penyimpanan atau seperti hard drive ke RAM. Kemudian, RAM tersebut adalah media penyimpanan sementara yang jauh lebih cepat daripada media penyimpanan permanen seperti hard drive atau SSD. Dan data disimpan di RAM bisa lebih cepat dibandingkan lebih cepat diakses oleh CPU. Kemudian, pengambilan instruksi. CPU adalah otak dari komputer yang bertugas untuk menjalankan instruksi program. Nah, instruksi ini diambil dari memori RAM. Ketika Anda menjalankan program atau tugas, CPU akan mengambil instruksi yang diterbitkan dari RAM. Nah, yang ketiga itu eksekusi instruksi. CPU akan menjalankan instruksi yang diambil dari RAM. Instruksi ini dapat berupa operasi aritmatika, logika, pengambilan data, dan masih banyak lagi. Hasil dari instruksi ini dapat disimpan kembali ke RAM dan dapat digunakan untuk menghasilkan output yang terlihat pada layar. Kemudian yang terakhir itu penyimpanan kembali ke media penyimpanan permanen. Ketika Anda menyimpan perubahan pada program atau dokumen, data tersebut biasa disimpan kembali ke media penyimpanan permanen seperti hard drive. Ini dilakukan agar data atau file yang Anda simpan di data dapat diakses saat laptop dimatikan. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan, jika Anda tulis di kolom komentar. Oke guys, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.